Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali lewat ibadah kita pada malam hari ini. Dan saya percaya semua saudaraku dimanapun berada pasti memiliki kabar yang penuh dengan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita sepanjang hari hingga malam ini. Kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu mari kita satukan hati, kita satukan roh, kita satukan doa kita di udara untuk kita bersama-sama merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, merasakan api kebangunan rohani. Yang walaupun kita ibadah di rumah masing-masing lewat ibadah online ini, tetapi rumah itu adalah rumah doa. Maka Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan saudaraku. Yang walaupun juga hanya melalui handphone, tidak langsung berhadapan muka dengan muka, tetapi handphone saudaraku pun juga Tuhan pakai untuk saudaraku bisa merasakan manifestasi Roh Kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama dengan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya lawatanmu bagi mereka semua, urapanmu bagi mereka semua, bahkan handphone yang mereka pakai Engkau mengurapi, bahkan juga kami yang melayani Engkau urapi Tuhan. Hanya Roh Kudus yang boleh memimpin kami, hanya Roh Kudus yang boleh menyertai kami, tidak ada roh yang lain. Dan biarlah Roh Kudus Engkau berkarya sebebas-bebasnya bagi kami di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Tetap Engkau memberkati jaringan internet, tetap Engkau memberkati PLN sehingga lampu tidak padam. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Dari awal, haleluya. 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 Inilah puji-pujian kami, anak-anak negeri Papua. Papua, tetapi mari sebutkan nama tempat tinggal saudara di mana hari ini. Sebutkan nama kota di mana saudaraku. Ketika engkau menyebutkannya berarti engkau sedang berdoa untuk kota di mana engkau tinggal. Haleluya.
Aku berdiri di tanah ini, aku bernyanyi dari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, bermazmurkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Aku berdiri di tanah ini, aku berjanji dari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, bermazmurkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Saudaraku, di mana saudaraku tinggal, pujian ini menuntut kita untuk kita sama-sama bersaksi. Ya, kiri kanan, muka belakang, tetangga, rumah kita, atau di mana kita bekerja, mari bersaksi bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Inilah puji-pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan bermain. Aku berdiri di tanah ini, aku bernyanyi dari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, bermazmurkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Aku berdiri di tanah ini, aku bernyanyi dari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, bermazmurkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Sebutkan juga nama kota saudaraku, di mana saudaraku tinggal. Haleluya. Papua, ini negeriku, ini negeriku. Papua, ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Allah. Papua, ini negeriku, ini negeriku. Papua, ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Allah. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, sebutkan nama kota di mana saudaraku tinggal. Haleluya. Papua, ini negeriku, ini negeriku. Papua, ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian
pikir Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan orang Toraja, orang Toraja. Hey, apa yang kau pikir Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur kilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur kilang gemilang. Orang Batak, orang Batak. Hey, apa yang kau pikir Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang Kupang, orang Kupang. Hey, apa yang kau pikir Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang Manado, orang Manado. Hey, apa yang kau pikir Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang Poso, orang Poso. Hey, apa yang kau pikir Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Saya percaya lawatan Allah juga bagi semua anak-anak Tuhan ada yang tinggal di kota Bali. Jangan takut, ada Tuhan Yesus di sana yang memberikan perlindungan, pertolongan bagi semua anak-anak Tuhan yang ada di Bali. Mari kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau merasakan hadiratnya, kita mau merasakan lawatannya, dan kita sekaligus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan kita hanya ada pada Tuhan. Kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Keselamatan kita hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman-Nya Dia meneguhkan hati kita. Lewat kebenaran firman-Nya Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, perkenanannya kepada kita. Maka mari siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Siapkan hati kita menjadi bejana, menjadi tanah yang subur, tempat benih firman Tuhan ditaburkan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
hati kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berkarya bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kehendak-Mu, sampaikan apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami, mengurapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu akan disampaikan malam ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan kami semua, bahkan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya semuanya kita adalah orang-orang yang sungguh sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kalau pujian tadi berkata bahwa pertolongan kita hanya ada pada Dia. Pertolongan dalam segala hal. Apa saja? Ya. Apa saja beban doa kita, apa saja kesulitan kita, atau pergumulan kita, apa saja yang kita butuhkan, pertolongan kita hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan. Apakah saudaraku sedang bersaksi? Ya toh? Apakah saudaraku sedang membawa jiwa kepada Tuhan? Apa saja yang saudaraku kerjakan, pertolongan kita hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tangannya yang kuat yang menopang kita. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-2. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-17 saja. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Ini perkataan Tuhan pada waktu Dia ada di Kapernaum. Orang-orang yang ada di sana sudah tidak lagi mempergunakan gedung gereja tempat beribadah. Artinya, bangunan gereja itu kosong. Yang harusnya ramai dengan jiwa-jiwa. Kalau sekarang situasinya hampir sama, cuman beda. Artinya begini, kalau di zamannya Yesus gereja itu kosong karena mereka malas beribadah dan mereka pakai menjadi tempat berjual beli. Nah, kalau sekarang ini gereja kosong itu atas seizin Tuhan. Dan iblis berpikir bahwa proyeknya iblis itu berhasil membuat gereja sepi. Tidak, justru iblis berusaha untuk membuat gereja itu sepi, maka ada muncul gereja-gereja yang baru, yaitu setiap keluarga-keluarga. Nah, pada waktu di zamannya Yesus ini, Dia melihat rumah Tuhan itu, gereja itu, tidak lagi dipakai untuk beribadah. Itu yang menghancurkan hatinya. Itu yang membuat hatinya hangus terbakar. Padahal firman Allah berkata di dalam, coba kita lihat, di dalam Matius pasal 21, ayatnya yang ke-12 dan 13. Matius 21, ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang
dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya. Tuhan Yesus berkata harusnya gereja itu, harusnya rumahku itu menjadi rumah doa, tempat beribadah. Tetapi mengapa kamu ubah menjadi sarang penyamun, tempat berjual beli, tempat untuk melakukan dosa, tempat kamu untuk berbisnis. Dan kenyataannya di zaman sekarang pun banyak kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Oke lah, memang mungkin tidak berjual beli, tetapi banyak sekali para hamba-hamba Tuhan di gereja atau pelayanan menjadikan ajang bisnis untuk mendapatkan uang yang banyak. Banyak, saudaraku. Oke lah, mungkin bukan menjadikan ajang bisnis, tetapi perhatikan, anak-anak Tuhan datang ke gereja tidak lagi seperti di zaman dahulu dengan memakai pakaian yang serba tertutup semuanya. Padahal gereja yang sebenarnya adalah bangunan yang dibangun oleh Allah, yaitu bait Allah, tubuh kita ini sendiri. Kenapa perlu ada bangunan yang dibangun oleh manusia, yaitu gereja? Karena kita perlu berkumpul, kita perlu bersekutu, kita perlu untuk saling curhat, saling menopang, saling mendoakan. Itu sebabnya ada satu wadah yang namanya gereja. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan ini datang ke gereja dengan pakaian yang sudah serba wah. Lengan baju, tangan tali satu. Lalu dari leher ke bawah terlalu turun. Dari bawah, dari lutut terlalu tinggi naik ke atas. Lalu cari tempat duduk paling depan. Ini adalah sarang penyamun. Tadi kan Tuhan Yesus bilang, kenapa rumahku kamu jadikan sarang penyamun? Zaman sekarang juga gereja dijadikan sarang penyamun dengan adanya penampilan-penampilan yang seperti itu. Pakai baju tali satu, terlalu turun ke bawah, dari lutut terlalu naik ke atas, udah tuh sengaja datang terlambat, lalu cari tempat duduk paling depan. Bukankah itu juga memancing orang untuk melakukan dosa? Ini yang terjadi. Lalu bikin pesta pembangunan. Gereja itu butuh direnovasi. Ya. Gereja itu butuh direnovasi. Mungkin dia sudah gedung permanen, lalu ada yang mau direnovasi. Kalau kami bukan merenovasi, kami mau membangun. Jadi kalau tempat kami ini masih darurat sekali, saudaraku. Masih triplek, itu pun masih setengah tiang begitu. Tetapi kami tidak bikin pesta pembangunan. Cukup mengandalkan doa saja. Nah, ada gereja-gereja untuk merenovasi, bikin pesta pembangunan, atau yang namanya malam dana. Nah, harusnya kan mencari dana, malam dana, atau pesta pembangunan, untuk mencari dana di dalam gereja. Harusnya kan yang dikerjakan itu tentang kerohanian. Tetapi lihat, apa yang terjadi di sana. Ada lelang. Dan biasanya lelang ini menunjukkan kesombongan. Mungkin yang dilelang itu hanya daging 1 piring. Tetapi yang 1 piring daging ini dibeli sampai 5 juta. Kan semua orang melihat. Sudah berjualan. Daging 1 piring saya yang beli 5 juta. Mencari kepujian dari manusia.
Lalu lagu-lagu waktu mencari dana itu yang dinyanyikan pun lagu-lagu dunia. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Menjadikan sarang penyamun, menjadikan ajang bisnis, berjual beli, berdagang. Kalaupun mau bikin pasar, antarlah ke rumah. Kalaupun itu ibaratnya engkau mau mendukung, tidak perlu sebetulnya engkau beri uang lalu ada imbalannya makanan. Enggak perlu, saudaraku. Tangan kanan memberi, tangan kiri enggak boleh tahu. Masakan engkau memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan tetapi mengharapkan imbalan? Ya beri sajalah. Seperti saya waktu masih di Jakarta, saudaraku, saya seringkali ikut di dalam malam dana. Ketika malam dana itu, saudaraku, ada ibadah, yaitu ibadah, habis ibadah, firman Tuhan begitu toh, sudah, siapa yang berjanji untuk memberikan dukungan, tidak mengharapkan, oh ya, aku beli Gucci itu, aku beli 10 juta untuk pembangunan. Saudaraku, ini berjual beli namanya. Kalau engkau memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, berilah, jangan mengharapkan ada imbalan. Ini nggak benar. Bagaimana hatinya Tuhan Yesus tidak hancur melihat kejadian itu. Dan saat sekarang ini pun itu banyak terjadi. Cinta akan rumahku menghanguskan hatimu. Cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Adakah hati saudaraku hancur melihat semua kejadian itu? Yang kedua, benarkah hatimu hangus, hancur melihat pekerjaan Tuhan yang belum selesai? Cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku artinya adalah, adakah engkau sungguh-sungguh sangat cinta pergi beribadah? Rindu untuk datang di ibadah? Kalau sekarang banyak sekali saya baca status-status, aduh saya rindu datang lagi di gereja, saya rindu bertemu jemaat, saya rindu ketemu dengan pendetanya. Kalau dulu-dulunya sebelum ada COVID, gereja sepi. Yang ramai itu apa? Tempat hiburan, diskotik, mall. Nah, sesudah adanya tante corona ini, kosong. Lalu muncullah status-statusnya, rindu deh ke rumah Tuhan. Rindu deh ibadah lagi seperti dulu. Jangan cerita bohong. Jikalau memang engkau cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatimu, berarti engkau sangat rindu datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini yang kedua. Engkau rindu bersekutu dengan Tuhan. Engkau rindu mengalami hadirat Tuhan. Engkau merindukan jamahan Tuhan. Kalau memang engkau benar-benar hangus hatimu, rindu hatimu untuk datang beribadah. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam diri, maka itu dia harus beribadah. Dia harus memuji Tuhan, dia harus bermazmur, dia harus mengalami Tuhan, dia harus merasakan kedekatannya bersama dengan Kristus. Saya mau berkata, tanpa kita sadari, saudaraku, tanpa kita sadari, boleh saya pinjam? Tanpa kita sadari, handphone kita ini sudah menjadi Tuhan dalam diri kita. Percaya enggak? Tanpa saudara sadari, handphone itu sudah menjadi dewa, sudah menjadi Tuhan bagimu. Kenapa? Orang tidak pernah pusing karena dia tidak punya uang untuk persembahan.
Tetapi banyak orang sangat pusing, stres karena tidak punya uang untuk beli data. Ketika tidak ada pulsa data, dia stres, nggak bisa buka HP. Karena kehidupannya sudah tergantung kepada handphone. Lebih banyak dia memegang handphone, lebih banyak dia membuka handphone daripada membuka Alkitab. Adakah engkau benar-benar cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatimu? Hatimu hancur rasanya kalau engkau tidak bersekutu dengan Dia. Hatimu rasanya hancur kalau engkau tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Hatimu rasanya hancur kalau engkau tidak datang beribadah di gereja. Adakah engkau mengalami seperti itu, merasakan seperti itu? Tanpa engkau sadari, saudaraku. Engkau tidak pernah pusing. Engkau tidak akan sedih ketika engkau tidak ada uang untuk persembahan. Tetapi ketika engkau tidak punya uang untuk beli pulsa data, stres. Karena engkau telah bergantung kepada handphone. Bangun pagi yang dicari handphone. Kaget bangun tengah malam yang diraba-raba di samping tempat tidur handphone. Begitu bangun pagi yang dicari handphone. Sebelum berangkat mandi yang dicari handphone. Sebelum berangkat ke kantor yang dicari handphone. Sampai di kantor yang dicari handphone. Sebelum pulang ke rumah yang dicari handphone. Sampai di rumah yang dicari lagi handphone. Sebelum makan yang dicari lagi handphone. Sebelum tidur. Begitu setiap hari. Sadarkah sudah bertuhankan handphone? Sudah bergantung kepada handphone. Kalau tidak ada handphone, rasanya setengah mati seperti orang buta. Kami pernah mengalami di Papua 1 bulan 2 minggu. Sering kami mengalami itu sampai 2 bulan. Sering kami mengalami tidak ada sama sekali jaringan internet. Nggak bisa buka Facebook. Yang bisa hanya telepon lokal saja. Itu sering terjadi di Papua, saudaraku. Dan saya melihat banyak orang yang gelisah. Banyak orang yang gelisah. Mancis tak nyala. Saya jalan ke pasar. Kenapa? Sampai kapan nih jaringan internet ini hilang? Ketemu dengan yang lain lagi. HP-mu ada signalnya enggak? Ya enggak lah, kan sama. Tapi di mana-mana berdecak-decak. Saudaraku, adakah engkau membuat seperti itu Alkitabmu? Rasanya engkau stres kalau engkau tidak baca Alkitab dalam 1 hari. Rasanya hancur hatimu, sedih. Adakah seperti itu? Adakah engkau bergantung kepada firman Allah yang ada di tanganmu? Adakah engkau menomorsatukan Alkitab? Atau Alkitab ini sono, kau tinggal dulu saya mau pegang handphone dulu. Dalam 1 minggu Alkitab hanya 1 kali dibuka. Tetapi di dalam 1 hari handphone berkali-kali dibuka. Dalam 1 bulan bisa menghabiskan jutaan untuk biaya pulsa data. Tetapi untuk persembahan di gereja untuk rumah Tuhan dalam 1 bulan mungkin hanya puluhan ribu. Untuk persembahan berusaha cari uang yang kecil. Lebih banyak biaya untuk kehidupan handphone daripada untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
Giliran nanti pendeta berbicara, kita butuh dana untuk bangun gereja, kita butuh dana untuk renovasi, mulai berdecak-decak, mancis korek tak hidup, korek mancis tak nyala. Ini saudaraku. Pernahkah saudaraku hancur hatimu, menangis hatimu ketika engkau melihat gereja seperti Lilliput? Pernahkah engkau menangis melihat gereja masih dengan lantai tanah? Pernahkah engkau menangis melihat gereja dinding masih triplek? Sebahagian dengan seng bekas? Adakah hatimu hancur? Adakah hatimu hangus melihat itu? Lalu engkau bersujud di kaki Tuhan, berdoa, menangis. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28. Mari kita lihat. Matius 28. Ayatnya yang ke 19, 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Iya. Dikatakan di sini, karena itu pergilah. Ini amanat agung dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Tidak ada di sana untuk pendeta, tetapi untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu saudaraku mungkin berkata begini, aduh kayaknya sih saya nggak punya panggilan deh untuk pergi ke seluruh dunia. Nggak usah ke seluruh dunia. Ke lain kota saja dari tempat kota saudaraku tinggal. Aduh saya nggak ada panggilan deh untuk menjadi seorang penginjil. Oke, baik. Tetapi ketika engkau tidak punya panggilan untuk penginjilan, engkau bisa mendukung pelayanan, mendukung gereja-gereja yang ada di pelosok, gereja-gereja yang ada di pedalaman, dengan berkat yang engkau kirimkan kepada mereka. Supaya gereja-gereja yang di pedalaman juga merasakan seperti apa memiliki gedung gereja seperti yang ada di kota-kota. Gereja yang sudah perfect, gereja yang sudah permanen. Supaya mereka juga merasakan seperti apa enaknya ibadah di dalam satu gedung yang sudah permanen. Mungkin engkau tidak punya uang, tetapi engkau punya lutut dan air mata berdoa. Mari kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ayat 8. Ini visinya saya, saudaraku. Ini visi saya minta tahun 2008 kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab tahun 2010. Bayangkan 2 tahun baru Tuhan jawab, saudaraku. Mazmur pasal 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu.
Iya. Apa visi saudara? Kalau saya punya visi, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatiku. Aku rindu banyak orang-orang datang bertobat. Banyak orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Maka visi saya tahun 2008, saya minta kepada Tuhan, aku mau sampai di ujung bumi untuk memberitakan firman Allah. 2010 Tuhan bawa saya ke Papua. Papua ini adalah ujung bumi. Papua adalah ujung bumi. Dan Papua adalah ambang sorga. Dan saya bersyukur kepada Tuhan yang walaupun kami ada jauh dari kota, tidak seperti kota di mana saudara tinggal. Saya bangga, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang walaupun kami harus mencari mencari dana sendiri untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk melayani Tuhan. Karena Dia berkata, aku akan memberikan ujung bumi menjadi milik pusaka, menjadi kepunyaanmu. Artinya adalah Tuhan mengizinkan kita ada berdiri, kami ada berdiri di tanah Papua ini untuk memberitakan firman Allah. Mungkin saudaraku berkata, aduh saya tidak ada panggilan Ibu Pendeta sampai ke Papua. It's okay, gak masalah. Tetapi apa yang bisa engkau beri untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Kenapa? Firman Allah berkata di dalam Matius 24, firman Allah harus diberitakan kepada semua orang. Sesudah semua orang mendengar tentang Kristus, barulah Dia datang. Kalau belum semua, berarti Yesus belum datang. Jadi engkau mendukung pekerjaan Tuhan, engkau mempercepat datangnya Tuhan, dukunglah dengan apa yang bisa engkau beri. Mungkin doamu, apa saja yang bisa engkau beri, berikanlah. Ini yang namanya cinta rumah Tuhan menghanguskan hatiku. Siapa yang melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus selama di bumi yang belum selesai? Pekerjaannya Tuhan Yesus belum selesai, saudaraku. Kenapa? Hanya 3,5 tahun Dia melayani. Nah, pekerjaan yang belum selesai itu siapa yang menyelesaikan? Kita. Penginjilannya belum selesai. Siapa yang menyelesaikannya itu? Kita. Maka dari itu dukunglah hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, para misionaris, para penginjil yang ada di pelosok. Dukung mereka. Kerjasama yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau berkata kepada saudara, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena sakit jantung, darah tinggi, gula? Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada yang dukung dalam doa. Karena dia terlalu banyak beban pikiran. Harusnya tidak seperti itu. Terlalu banyak beban pikiran dalam pelayanan. Terlalu banyak berpuasa. Bahkan sering mengalami terpaksa puasa. Ini kalau hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, saudaraku. Kalau yang ada di kota-kota memang enak. Karena saya sudah mengalami, saudaraku. Saya bisa mengatakan ini, saya sudah mengalami. Saya sudah mengalami di kota besar di Jakarta. Saya mengalami melayani di sana. Saya sudah mengalaminya, saudaraku. Di kota Medan, saya sudah mengalami. Di kota Medan, di kota Jakarta, ketika saya pelayanan, saya melimpah, saudaraku. Saya melimpah. Apalagi waktu masih saya di Riau Lautan. Ya, di Riau Lautan. Saya sangat melimpah sekali. Dan sesudah saya pindah ke Papua ini, berkat Tuhan itu, lebih berlimpah lagi saya rasakan. Berlimpah dengan air mata.
berarti saya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan Yesus baik, ketika kita masih semuanya baik, kantong kita penuh, kita sehat, semuanya dalam keadaan baik, semua ada. Lalu kita berkata, Tuhan Yesus is the best. Oke, tetapi bisakah engkau berkata, Yesus is the best ketika engkau kekurangan, ketika engkau lapar, ketika engkau sakit, ketika engkau terpaksa berpuasa? Sanggupkah engkau berkata, Yesus is the best? Sanggupkah? Yang ada adalah keluhan. Sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan kau biarkan aku? Yang ada keluhan demi keluhan, saudaraku. Sanggupkah engkau berkata, walaupun engkau belum menjawab doaku, tetap aku berkata, Yesus is the best. Sanggupkah engkau berkata, walaupun engkau belum menyembuhkan aku Tuhan, aku tetap berkata engkau yang terbaik. Atau keluhan? Dan pernahkah engkau berkata, Tuhan Yesus terima kasih buat semua penderitaan ini? Pernahkah engkau berkata, terima kasih Tuhan buat semua persoalan, buat semua sakit penyakit, buat semua penderitaan yang ku alami? Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Pernahkah engkau berkata demikian kepada Tuhan? Ketika engkau rasa sakit, haleluya. Ketika perutmu mengisap lapar, tidak ada yang kau akan makan, haleluya Tuhan Yesus. Ketika doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, mungkin sudah bertahun-tahun, masihkah engkau mampu berkata, Yesus is the best? Atau engkau hanya bisa berkata, Yesus baik ketika kantongmu masih penuh, ketika pekerjaanmu mantap, gaji mantap, semua ada. Besok engkau ingin makan daging, ada. Kalau orang kaya bertanya, besok kita makan apa ya? Kalau orang miskin bertanya, apa yang mau kita makan besok? Beda nggak? Beda tidak? Beda. Kalau orang kaya bertanya, besok kita makan apa? Berarti dia sedang memilih, daging kah? Hamburger kah? Hotdog kah? Tetapi kalau orang miskin bertanya apa? Apa yang mau kita makan besok? Karena tidak ada ini. Adakah hatimu hangus, hancur, melihat semua kejadian itu? Adakah hatimu hangus, hancur, melihat pelayanan yang ada di desa-desa, yang hanya bisa menjerit, hanya mau untuk makan satu hari saja harus menangis di kaki Tuhan, untuk minta makan satu hari saja harus menangis di kaki Tuhan? Di dalam pelayanan belum bisa diharapkan apa-apa, karena jemaat juga masih membutuhkan dukungan. Dan pekerjaan jemaat juga tidak memadai.
Sehingga mau tidak mau pendeta harus juga kerja untuk kebutuhan dalam pelayanan. Adakah engkau hangus hatimu melihat semuanya itu? Atau engkau hanya bisa berkata, kasihan, percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Hanya itu saja. Sementara engkau sanggup untuk menabur, tetapi engkau tidak menabur. Hanya kata-kata, pasti Tuhan lakukan perkara yang ajaib. Pasti Tuhan tolong, pasti ada mujizat. Jikalau hangus hatimu, oleh karena kau cinta akan rumah Tuhan, maka ada perbuatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak hanya omong kosong. Mungkin aku tidak sanggup, aduh saya nggak sanggup di Papua dah melayani. Saya nggak sanggup di sana untuk bawa pekerja pun juga saya nggak berani. Oke, it's okay. Ada yang dipercayakan Tuhan untuk sanggup di sana. Tetapi adakah engkau mendukungnya? Siapa lagi yang akan mendukung pekerjaan Tuhan? Bukan sesama anak-anak Tuhan. Darius saja, Darius seorang yang tidak percaya kepada Kristus, dia mendukung pekerjaan Tuhan. Dia memberi, bahkan sampai rakyatnya pun dia perintahkan untuk memberi, mendukung, membangun rumah Tuhan. Bayangkan itu saudaraku, dia bukan orang yang percaya kepada Kristus. Rakyatnya juga dia perintahkan untuk mendukung, membiayai pembangunan rumah Tuhan. Dan kita sebagai sesama umat Tuhan, sesama orang Kristen, adakah kita saling mendukung? Atau kita hanya cinta organisasi kita saja? Kalau kita cinta akan Tuhan Yesus, gereja apapun itu, pasti kita akan dukung. Amin. Tuhan tidak membutuhkan orang yang banyak bicara. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang sedikit bicara, tapi banyak berbuat. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, walaupun tidak memiliki gaji. Atau Roh Kudus yang memberi penghiburan, Roh Kudus yang memelihara, Roh Kudus yang mencukupkan. Itu. Dukunglah, doakanlah para hamba-hamba Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan, doakan pekerjaan Tuhan supaya maju. Yang di pedesaan, di pedalaman, di pelosok, supaya mereka juga mengalami kemajuan seperti pekerjaan Tuhan yang ada di kota-kota, seperti pelayanan yang ada di kota-kota. Saya mau berkata, orang yang berhasil pelayanan di kota, belum tentu dia bisa berhasil di pedalaman. Tetapi orang yang berhasil pelayanan di pedalaman, sudah pasti dia akan berhasil pelayanan di kota. Ngerti tidak maksud saya kemana? Karena apa? Karena yang di kota kan sudah terbiasa dengan hidup lengkap semuanya. Sementara kalau yang di desa ini kan, ya makan ubi saja pun yang penting ada. Dia mampu. Maka ketika dia berangkat ke kota juga, pasti dia akan mampu. Pernahkah saudaraku hanya makan sayur daun petatas dengan nasi? Tahu nggak daun petatas? Kalau di Papua namanya petatas, kalau di kampung saya itu namanya ubi rambat atau ubi jalar. Itu sayur itu loh saudaraku. Daun-daunnya itu nanti diambil, ditumis, sudah makan dengan beras bulog atau beras catu. Saya mengalami itu selama 1 tahun.
Benar, saya mengalami itu. Dan mungkin kalau saudaraku mau dikasih itu, saudara nggak mampu. Karena apa? Kalau nggak pintar masak sayur itu berlendir dia seperti ingus. Tetapi harus bisa. Bisa oleh karena pekerjaan Tuhan. Bersuka cita oleh karena cinta akan rumah Tuhan. Tetap maju, tetap semangat oleh karena cinta akan rumah Tuhan. Cinta ibadah, cinta keselamatan jiwa-jiwa. Rindu keselamatan jiwa-jiwa semakin banyak dibawa kepada Tuhan. Biar kita saling mendukung. Sebagai bukti saudaraku, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatimu, maka dukunglah pekerjaan Tuhan. Apa yang saudaraku bisa lakukan, lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab cinta akan Tuhan tidak sekedar kata-kata, tetapi perbuatan. Dan Tuhan tidak membutuhkan orang yang banyak berkata-kata, tetapi tidak berbuat. Tuhan membutuhkan orang yang sedikit berbicara, tapi banyak berbuat. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sampai hari ini kita ada, bukan kuat dan gagah kita. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Semua oleh karena kebaikan-Nya. Ada engkau masih bisa berkata, Yesus Engkau baik, ketika engkau ada dalam kekurangan, ketika pergumulanmu belum dijawab oleh Tuhan, ketika engkau terpaksa harus berpuasa karena engkau tidak punya uang untuk beli beras, ketika pergumulanmu belum dijawab oleh Tuhan, adakah engkau berkata, Yesus Engkau sangat baik? Benarkah engkau cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatimu? Jikalau engkau benar-benar oleh karena cinta rumah Tuhan hatimu hangus, hatimu hancur, apa yang sudah engkau perbuat untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Adakah engkau menutup mata? Atau engkau malas tahu
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai hari ini kami ada. Sampai hari ini kami masih kuat. Itu karena kebaikan-Mu. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, tetap kami berkata, Yesus, Engkau baik. Bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Biar mulut kami ini terus berkata, Engkau baik, yang walaupun doa-doa kami belum Engkau jawab, Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, apapun pergumulan mereka, biar mereka semua berkata, Yesus baik. Sungguh baik, teramat baik. Apapun doa mereka, apapun kebutuhan mereka yang belum Engkau jawab, Tuhan, biarlah mereka tetap berkata, Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Karena akan tiba waktunya Engkau menjawab doa-doa umat-Mu. Akan tiba waktunya Engkau menjawab pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan. Tidak Engkau biarkan berlama-lama sebagaimana firman-Mu berkata, adakah aku akan mengulur-ulur waktu untuk anak-anakku yang berseru-seru siang malam kepadaku. Itu janji kebenaran firman-Mu. Engkau tidak pernah mengulur-ulur waktu, Tuhan. Engkau tahu kebutuhan umat-Mu. Dimanapun umat-Mu ini berada, Engkau tahu. Apapun kebutuhannya, apapun pergumulannya, Engkau tahu, Tuhan. Dan Engkau memberkati. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Dia menjawab setiap doa. Dia menjawab setiap pergumulan. Asalkan kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Walau apapun yang terjadi, Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu apa yang kau perlukan. Itu adalah bagiannya. Bagianmu hanya berdoa. Datang berlutut di kaki Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini, Bapa. Berkati mereka semua, apapun kebutuhannya, apapun pergumulan yang belum dijawab oleh Engkau. Berkati Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok atau di pedesaan, sering harus menahan lapar karena tidak ada sesuatu yang mau dimakan. Bahkan harus bekerja banting tulang untuk mendapatkan kebutuhan di dalam pelayanan. Mari Engkau menjangkau Tuhan. Engkau tidak pernah menutup matamu. Engkau memberkati. Bahkan jemaat yang ada di pelosok, gereja-gereja yang ada di pelosok, Engkau lawat. Banyak umat-umat Tuhan di pedesaan. Banyak gereja-gereja Tuhan di pedalaman, di pedesaan, membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Tidak Engkau biarkan berlama-lama. Seperti reruntuhan, uluran tangan-Mu Bapa. Kuatkan dan teguhkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa, di pedalaman, di pelosok. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Hiburkan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu luar biasa. Roh Kudus-Mu terus ada bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah Engkau memberkati negara kami tercinta Indonesia ini. Lawatan-Mu bagi negara kami. Pembelaan-Mu bagi negara kami. Damai sejahtera-Mu bagi negara kami. Dan teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Penyertaan-Mu sempurna bagi dia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan tutup ibadah malam ini. Kami bersyukur dan kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan lewat ibadah live streaming pada malam hari ini. Jangan lupa dukung kami di dalam doa-doa saudaraku. Dan dukung kami di dalam untuk mendapatkan dana yang kami butuhkan untuk pembangunan rumah ibadah saudaraku. Jujur, kami ibadah itu masih tempatnya sangat sederhana sekali saudaraku. Sangat sederhana sekali. Masih lantai tanah. Dan dinding di altar itu masih seng bekas. Dan masih dinding kiri kanan depan masih terbuat dari triplex. Itu pun masih setengah. Kalau ke atas tidak tertutup dia. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kami untuk memiliki tempat ini. Tuhan izinkan kami memiliki tanah ini. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan kami memiliki tanah, maka Tuhan izinkan juga membangun gereja. Terlalu yakin dan percaya saya. Sebagaimana Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku mencukupi segala kebutuhan kamu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya firman Allah ini akan digenapi bagi kami. Suatu mujizat yang luar biasa. Dari tahun 2011 saya ada di Papua ini. Dan 2020 akhir baru Tuhan izinkan kami ada memiliki tanah. Dan itu 9 atau 10 tahun ya menunggu. Tetapi saya percaya pembangunan pun Tuhan sediakan uangnya. Sebab Allah yang kita sembah
adalah Allah yang kaya. Emas dan perak, kekayaan bumi, kekayaan laut itu Dia punya. Dukung kami dalam doa, dan kiranya kita tetap satu di udara, tetap saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.